Nah, jadi di salah satu anak perusahaan dari MRT Jakarta, yaitu ada Integrasi Transit Jakarta. Merupakan anak perusahaan yang bertugas mengembangkan kawasan transit nih teman-teman. Jadi ada PT ITJ, anak perusahaan dari MRT Jakarta yang mengelola kawasan ini teman-teman. Termasuk juga pengembangan. Nah, ini bagian lain yang mengarah ke sekitar Blok M dan stasiun MRT di kawasan Blok M. Jadi Blok M ini dulu merupakan tempat idaman untuk berkumpul nih teman-teman. Namun sayangnya seiring waktu terjadi pergeseran ya, tidak sekinclong di masa lalu. Nah, dengan adanya Taman Literasi ini diharap tentu saja bisa mengembalikan Blok M menjadi tempat yang ya kinclong lah barangkali ya. Di masa lalu Taman Marta Kristina Liliahahu sempat suram ya, dan sekarang sudah relatif baik. Walaupun tentu saja yang menjadi tantangan adalah aspek perawatan ya teman-teman. Ruang terbuka hijau di Jakarta ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 ya teman-teman. Target dari RTH atau ruang terbuka hijau di Jakarta ini adalah 30% amanat undang-undang ya, termasuk juga barangkali di kota-kota lain. Nah, yang disebut dengan RTH ini salah satunya adalah taman. Kemudian lainnya adalah tentu saja jalur hijau maksud saya. Di sekitar jalan ada jalur pembatas hijau, ada median jalan, ada jalur hijaunya sendiri yang merupakan bagian dari RTH. RTH lainnya tentu saja adalah taman pemakaman umum ya teman-teman. Jadi ada RTH yang bersifat publik, ada juga RTH yang private. Nah, kontribusi RTH publik diharapkan targetnya adalah 20% dari luas wilayah kota. Sementara 10% lainnya untuk mencapai 30% adalah RTH milik private atau swasta ya teman-teman. Termasuk juga barangkali pribadi-pribadi yang memiliki lahan luas bisa menjadikan RTH sebagai sumbangan untuk kota, yaitu untuk menyerap karbon, termasuk juga menyediakan tempat terbuka untuk publik ya yang bisa dikunjungi. Nah, di era Pak Anies Baswedan ada perubahan konsep teman-teman ya yang signifikan untuk pembangunan taman yang dilakukan di DKI Jakarta. Nah, apa yang penting dari hal tersebut yaitu soal konsep pengelolaan dari taman ya teman-teman. Di masa lalu konsep taman adalah garden dalam bahasa Inggrisnya ya. Namun di era Pak Anies Baswedan konsep tersebut pendekatannya dirubah menjadi park. Artinya apa? Taman itu tidak sekedar kumpulan pohon dan bunga yang bisa dilihat teman-teman. Nah, di era Pak Anies Baswedan pendekatan tamannya adalah taman sebagai tempat atau ruang ketiga. Artinya bisa dieksplor. Rumputnya bisa diinjak, terkecuali barangkali, nah seperti ini tanaman perdu, tentu saja tidak boleh diinjak ya teman-teman. Tapi bagian lain yang bersifat rumput ataupun terbuka, boleh diinjak dan boleh dieksplor ataupun dikunjungi. Implementasinya terlihat di Tebet Eco Park teman-teman. Ada bagian rumput yang luas yang bisa diinjak, ada juga jalur pedestriannya yang banyak. Nah, bagian-bagian yang sulit diinjak dibuatkan jalur pedestrian yang bersifat elevated atau melayang ya. Seperti di bagian yang basah di sekitar Tebet Eco Park ada namanya semacam rawa ya yang dibuatkan jalur pedestrian yang semacam jembatan ya, sehingga tidak menginjak bagian-bagian yang berisi perdu ataupun tanaman-tanaman rawa. Nah, itu pendekatan yang sangat signifikan terkait dengan kebijakan taman di Jakarta di era Pak Anies Baswedan adalah merubah konsep garden menjadi park atau taman yang bersifat terbuka dan bisa dieksplor oleh masyarakat. Nah, ada broadcast nih dari Integrasi Transit Jakarta, pengelola dari Taman Literasi ini. Dalam beberapa segmen sedang diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan ruang hijau yang lebih inklusif. Nah, ini penampakan dari atas Taman Literasi Marta Kristina Liliahahu, Jakarta Selatan.
Nah, beroperasi dari jam 8 sampai 21 dan ada keterangannya bila mana loadingnya penuh ya teman-teman. Ruang komunitas terlihat ya banyak yang menggunakan untuk semacam space untuk bekerja, co-working space yang gratis ya teman-teman. Ada selain tempat duduk sofa ada juga beanbag. Koleksinya juga lumayan banyak nih teman-teman. Kemungkinan ada wifi juga ya teman-teman. Dan ada satpamnya. Itu yang menyebabkan tempat ini menjadi aman ya teman-teman. Nah ini board dari peresmian, yaitu September 2022, Anies Baswedan ya. Taman Literasi diresmikan 18 September 2022, jelang Pak Anies pernah tugas ya teman-teman. Cukup banyak fasilitas yang sekarang sedang di-maintain untuk lebih baik sepertinya. Ada penurunan kualitas yang seiring waktu ya teman-teman. Semoga diperbaiki lagi menjadi tempat yang idaman ya untuk dikunjungi oleh warga Jakarta. Nah, Jakabitat ini salah satu gerai untuk memudahkan warga Jakarta mendapatkan hunian nih teman-teman. Baik melalui rusunawa maupun kepemilikan DP 0%, hunian DP 0%. Pemasaran melalui gerai yang bisa dikunjungi ya teman-teman. Nah, ini pemandangan dari Taman Literasi Marta Kristinati Hau ke arah Jalan Sisingamangaraja dan Panglima Polim. Ada Kejaksaan Agung. Yang sedang di Kejaksaan Agung apa? Korupsi di anak perusahaan Pertamina, teman-teman. Yang hebohnya adalah modus oplosan Pertalite atau RON 90 menjadi Pertamax atau RON 92. Sedang heboh-hebohnya teman-teman. Jadi para petinggi beberapa anak perusahaan Pertamina, yaitu diantaranya Pertamina Patraniaga, Pertamina Kilang Internasional, dan Pertamina International Shipping. Petinggi-petingginya dibekuk oleh Kejaksaan Agung dan sudah ditetapkan 7 tersangka, 4 dari kalangan Pertamina dan 3 dari kalangan swasta yang bekerja sama atau berkolaborasi yang terindikasi ya, dan tuduhannya adalah manipulatif ya terhadap kegiatan ekspor, pengadaan bahan bakar minyak dan bahan mentah minyak impor ya teman-teman. Yang kabarnya adalah salah satunya rekayasa kilang minyak nasional, seolah-olah diturunkan kapasitasnya dalam menyerap hasil produksi dalam negeri ya, minyak mentah. Sementara bahan mentahnya malah justru tidak dipakai, malah impor dari luar negeri ya, sebagai bahan kilang minyak di Indonesia untuk diolah. Termasuk juga BBM yang sudah jadi ada impor karena ketersediaan produk yang salah satunya adalah Pertamax yang mengimbas kepada petinggi dari Pertamina Patraniaga. Jadi relatif kompleks teman-teman, dan kerugiannya sudah terindikasi di tahap awal adalah sampai 193,7 triliun rupiah. Big skandal bagi Pertamina ini teman-teman, di era kepemimpinan Pak Jokowi yang terbuka satu persatu ya keborokannya, uangnya mengalir kemana. Nah ini yang menjadi tanda tanya teman-teman dari mega skandal ini. Kita ikuti teman-teman sejauh mana kasus ini akan berakhir ya teman-teman. Mega skandal di Pertamina di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran. Semoga saja ya Indonesia tidak terus-menerus seperti ini, di mana BUMN menjadi sapi perah untuk hal-hal yang bersifat pribadi, bahkan mungkin kelompok tertentu ya, dibanding malah untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Selamat menjalankan tugas dan amanah. Jadi Pramdul sudah berusia 7 hari atau 1 pekan dari pelantikan tanggal 20 Februari 2025 yang lalu. Dan gebrakan yang saat ini untuk 100 hari pertama
Salah satunya adalah membuka beberapa ruang terbuka hijau, dalam hal ini taman di Jakarta yang bersifat grande, yang terbuka, yang luas ya teman-teman. Jadi sebagai percontohan untuk dijadikan beroperasi selama 24 jam. Nah, yang sudah dipersiapkan sepertinya atau sedang dipersiapkan adalah Taman Tebet Eco Park yang berada di Jakarta Selatan. Nanti coba kita eksplor ke sana, sudah sejauh mana persiapannya ya teman-teman.